Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Prawiro Istiqomah rahimani wa rahimakumullah. Ingkang semisal monggo sareng-sareng kula dherekaken manut puja puji syukur wonten kasihipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih rumentahaken dumateng kula lan panjenengan kanugrahan nikmat ingkang boten saged kasebat setunggal bapa setunggal ingkang tumantuk dumateng kula panjenengan, nikmat ingkang kula panjenengan saged langsung raosaken menapa dene ingkang boten saged kula raosaken. Anamung sedaya titah sampun gumelar wonten ing jagat lan jiwa raga kula panjenengan. Saya wonten ing enjang menika kasihan tasih saged istiqomah netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala talabul ilmi. Wonten kesupen ugi shalawat lan salam tansah ujug wonten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng keluarganipun, para kerabatipun, dan sedaya umatipun kalebet kula panjenengan ingkang estu-estu netepi dawuh-dawuhipun ngantos puting yuksa kula panjenengan samangke. Mugi-mugi Allah paring husnul khatimah. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sampun lumebet wonten ing penghujung akhir bulan Syawal. Boten kraosnya kalau ini Ramadan dipun tilahaken, kula panjenengan sampun tinilar dumateng bulan ingkang kebak barokah. Mlebet wonten bulan Syawal, salah setunggalipun bulan ingkang pun sebat minangka tiyang-tiyang ingkang sampun saekra praya tumuju niat wonten ing Baitullah. Maka bulan Syawal ada yang menyebut bulan haji. Karena apa? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Waktu haji itu waktunya sudah ditetapkan dan ditentukan. Tahun 70, tahun 69 nenek moyang kita itu berhaji masih menggunakan kapal laut, sehingga sudah mulai dipersiapkan dan bahkan sudah berbekal itu, sudah mulai sejak Syawal bahkan Ramadan sudah mempersiapkan bekal itu. Beda dengan yang sekarang, Allah sudah mudahkan bagaimana nikmatnya kita berhaji, sehingga ke Baitullah itu tidak lagi menggunakan kapal laut tetapi menggunakan pesawat terbang yang itu lebih singkat waktunya, dan pada saatnya bulan Dzulhijjah kita sudah mendapatkan kesempatan itu dan semuanya berkumpul di Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu, kula panjenengan masih imut menapa ingkang kula panjenengan lampahi wonten ing salebetipun bulan Ramadan. Begitu mudah kita melakukan ibadah dan amal saleh. Belum waktunya azan kita sudah siap-siap, bahkan mempersiapkan untuk bisa azan itu ada di masjid musola langgar terdekat kita. Ini kalau tidak bulan Ramadan jarang ditunggu-tunggu. Azan maghrib gitu jarang gitu, orang menunggu azan maghrib itu kalau bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan adanya cuma azan meneh. Tapi kalau di bulan Ramadan, bagaimana kita sudah khusyuk ya? Belum ada kita sudah berada di masjid. Bahkan takmir panitia Ramadan sudah menggelar majelis iftar
majelis berbuka puasa dengan kajian sebelum iftar, bahkan kemudian dibimbing juga untuk berdoa. Di tengah-tengah kita mendekati waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika orang berbuka puasa. Jangan kita itu berbuka puasa itu terpikir dalam benak kita untuk berdoa. Padahal itu adalah sebaik-baik doa dan sebaik-baik mustajab doa kita akan dikabulkan Allah. Salah satunya adalah ketika orang itu berbuka puasa. Jangan kita kalau sudah berbuka puasa sudah tidak ingat itu doa. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya makan dan minum. Gitu. Tapi ada yang ditinggalkan. Apa itu doa yang mustajab? Doa apa saja sesuai dengan hajat kita masing-masing. Tapi itu kita sudah lalui. Mudah kita melakukan amal-amal kebaikan dan kesainan. Namun lebetipun sampai bulan Ramadan sudah mulai bergeser. Sudah mulai bergeser itu. Jangankan adzan, sudah adzan, sudah iqamah saja kita masih berbenah untuk berangkat ke masjid, sholat agar terdekat kita. Jadi ini harus kita pahami bahwa Allah mencintai bukan kaum yang hanya ingat Ramadan saja, tapi Allah mencintai orang yang setiap saat dia selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, berbaring maupun dalam keadaan duduk. Kita sedang duduk di sini bersama-sama dalam rangka untuk kita masih taqarrub ila Allah. Kita ingat kepada Allah. Kita di sini bukan karena siapapun, tetapi karena hanya ingin kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita inginkan itu Allah akan mudahkan. Mudah kita mencerna apa yang kita dengarkan di pagi hari ini. Bahkan kemudian Allah sampaikan kabar lagi, berita tentang bagaimana nyamannya kita di bulan Ramadan itu, sehingga Allah mengingatkan kembali, summa atba'ahu min sitta min Syawal kana kasiyam dahar. Allah akan berikan ketetapan kita seakan-akan kita berpuasa setahun penuh. Apa itu? Lanjutkan, atba'ahu sitta min Syawal. Insya Allah kita sudah melakukan semuanya. Insya Allah, amin. Berpuasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ini akan kita mendapatkan derajat kemuliaan karena khasyamud dahr. Allah akan mencatat sebagaimana kita berpuasa 1 tahun penuh. Padahal kita puasa cuma 1 bulan. Itu pun ada yang sudah mengkodok. Ibu-ibu yang masih produktif, ya, itu pasti mengkodok. Ya. Tapi bagaimana dengan kewajiban kita atau bagaimana sunnah Syawal? Boleh. Ibu-ibu mau melanjutkan Syawal dulu boleh, atau menyelesaikan kodoknya dulu. Karena berpedoman pada yang wajib didahulukan, yang sunnah dibelakangkan. Tapi kalau waktunya sudah mau habis nih, ya, Syawal sudah mau habis nih, ketinggalan supaya kita tidak mendapatkan kesempatan yang banyak untuk mendapatkan puasa 1 tahun, boleh di bulan Syawal ini kita niatkan untuk berpuasa Syawal dulu, waktunya di kemudian hari. Ya, mudah-mudahan Allah masih hidupkan kita, karena kita masih ada waktu sampai Ramadan berikutnya, ya, untuk mengqadha puasa kita yang kita tinggalkan selama bulan Ramadan itu. Jadi, kemudian yang kedua, kami mengingatkan bagaimana kebaikan itu kita teruskan. Allah sangat mencintai orang-orang baik. Maka ini fitrah manusia sebenarnya. Kita itu sudah tahu apa yang kita lakukan itu baik atau tidak, Allah meridho atau tidak, itu kita sebenarnya sudah tahu itu. Karena Allah mencintai orang-orang yang baik dan bijaksana. Wallahu yuhibbul muhsin. Berulang kali banyak Al-Quran disebutkan, diakhiri dengan satu kalimat, bagaimana Allah mencintai orang-orang yang berbaik-baik hati, baik itu kepada Allah maupun baik sesama manusia. Bahkan baiknya kepada Allah ini fitrahnya itu ditentukan kepada baiknya kita kepada manusia. Ini luar biasa. Ajaran Islam ini tidak ada ajaran yang lebih sempurna lagi dengan Islam. Karena bagaimana ibadah yang mulia di sisi Allah itu akan mendapatkan kemuliaan kalau diikuti dengan akhlak yang baik. Bagaimana ketika kita selalu menghadiri, ini kebak full acara sawalan di mana-mana. Kalau sudah bulan Syawal ini acara sawalan di mana-mana.
entah itu reuni dikemas dalam sawalan, ada pertemuan terakhir di bulan Syawal, bahkan ada yang menggunakan sebagai walimah untuk menetapkan hajat yang membahagiakan itu agar semua kerabat bisa mendatanginya di bulan Syawal. Benar tak? Iya gitu ya. Termasuk juga sunnah Nabi Muhammad ketika menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dia menikah di bulan Syawal, dan ini menjadi rujukan kita bagi kita mengambil bulan Syawal untuk menikahkan putra putri kita. Jadi tidak ada masalah. Dan di bulan Syawal ini adalah bulan di mana harapan kita adalah peningkatan kualitas dalam ibadah dan bermuamalah. Kebaikan kita tambah, kita semakin baik kepada sesama manusia. Bagaimana derajat kebaikan ini selalu kita baca ayatnya yang sering kita hafal itu ketika sawalan dan hadir halal bihalal. Syaratnya mesti Ali Imran 133 sampai 36 biasanya ya. Kita baca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah gitu. Karena diawali Allah memberikan pengampunan itu seluas pengampunan Allah bumi dan langit ini. Bagaimana Allah bisa mengampuni semua dosa? Maka kalau sudah selesai bulan Ramadan, dilanjutkan 6 hari bulan Ramadan tanpa dosa, orang mati setelahnya berarti tanpa dosa. Wajar. Karena kita berbaik saja kepada Allah. Karena disitulah kemuliaan orang kalau diwafatkan setelahnya. Karena apa? Karena Allah hapus dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dhanbi. Allah hapus itu dosa. Maka ketika bulan Ramadan penghapusan atas dosa, ditambah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal melanjutkannya, Allah akan tetapkan tidak hanya penghapusan dosa, tapi puasa kita dicatat sebagai kebaikan puasa selama 1 tahun penuh. Ini kemuliaan orang yang berpuasa dan di bulan Syawal dia meniatkan diri untuk itu. Bahkan mereka yang sudah meniatkan diri untuk ke Baitullah tahun ini berangkat ya. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir ada yang diberangkatkan tahun ini ya. Tahun ini diberangkatkan tidak lebih dan tidak kurang sebagaimana tahun yang lalu. Apa itu? Jamaah yang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan bisa diantisipasi oleh Kemenang ya. Karena tahun yang lalu luar biasa Kemenang tidak siap ya. Sehingga banyak jamaah kita yang meleleh di Mina. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tahun ini saudara-saudara kita yang diberangkatkan Allah akan tetapkan kemuliaan karena tamu-tamu Allah tuyur rahman. Mudah-mudahan Allah akan meringankan beban mereka baik dari sengatan matahari maupun banyaknya jamaah yang ingin mendapatkan kemakmuran di bulan Dzulhijjah tahun ini ya. Sebaik-baik amalan di bulan Dzulhijjah tidak ada lain kecuali haji, umrah. Baru kemudian setelah itu karena keterbatasan, baik itu keterbatasan waktu, biaya maupun kesempatan, maka sebaik-baik amalan setelah itu adalah berkurban. Maka berkurban ini adalah ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah berkorban itu dilekatkan dengan perintah sholat. Kalau kamu ingin dekat denganku, sholat. Allah sampaikan kabar itu ya. Aqimis sholat lidzikri. Kalau kamu ingin dekat aku, sholatlah. Nah sholat ini dilekatkan fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkorban. Maka amalan di bulan Dzulhijjah tidak ada yang lebih baik lagi kecuali haji, umrah, dan setelahnya adalah berkorban. Maka mulai dari sekarang niatkan kita untuk bisa berkorban. Dan perintah berkorban ini bukan perintah jiwa, bukan perintah perorangan, tetapi perintah korban ini perintah bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan terbaik oleh bapak moyangnya orang soleh, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan itu diteruskan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apa perintahnya? Berkorbanlah. Meskipun hanya dengan seekor kambing. Jadi perintahnya korban bukan untuk person, tetapi perintahnya untuk keluarga. Minimal keluarga itu menyembelih satu hewan kurban, entah itu satu kambing ataupun
lembu yang bisa dipakai untuk 7 keluarga maksimal. Ya. Kalau unta, insya Allah tidak ada di sini. Sehingga tidak saya bahas unta, gitu ya. Kalau unta 10 keluarga, gitu. Tapi tidak usah kita bahas unta. Gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran juga sudah mengkategorikan siapapun yang percaya dengan Al-Quran, siapapun yang mengimani Al-Quran menjadi pedoman hidupnya, Allah bagi menjadi 3 klaster, 3 golongan. Allah bagi menjadi 3 golongan. Orang yang meyakini Al-Quran menjadi pedoman kita agar kita bisa selamat di dunia wal akhirah, dibagi menjadi 3 golongan. Allah sebutkan di dalam surat Fatir, surat ke-35 ayatnya 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa, di situ diawali dengan kemudian. Summa au-rashdu. Maaf, saya lupa. Ya, surat ke-35, surat Fatir ayatnya 32. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ditutup dengan alat dzalika huwal fadlul kabir. Itulah kenikmatan yang besar. Allah berikan satu kabar kenikmatan yang besar. Siapa itu? Orang yang meyakini Al-Quran dalam 3 golongan. Nah, kita nanti termasuk mana itu golongan? Ada 3 golongan yang disebutkan. Yang pertama adalah faminhum dzalimun li nafsi. Orang yang mendolimi dirinya sendiri. Dia tahu sholat itu adalah perintah, tapi tidak melaksanakan sholat. Dia tahu puasa itu diwajibkan bagi orang yang beriman, tapi tidak puasa. Tahu bahwa haji itu adalah kewajiban bagi yang memiliki kemampuan sampai ke Baitullah di waktu yang sudah ditentukan, tapi dia tidak lakukan itu. Ini termasuk golongan orang yang paling derajatnya paling rendah di sisi Allah. Dia meyakini Al-Quran, tetapi dia tidak lakukan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kok melakukan kemaksiatan? Dia tahu bahwa salat itu mendekatkan kita kepada Allah. Dia tidak salat berarti dia jauh dari Allah. Dia telah mendolimi dirinya sendiri. Dia jauh dari rahmat Allah. Dia tahu bahwa Al-Quran ini adalah hudan nas, petunjuk bagi manusia. Dia tidak pernah membacanya, bahkan tidak mau mendahulunya dan mau belajar untuk itu. Ini termasuk orang-orang yang dzalimun li nafsi. Faminhum dzalimun li nafsi. Golongan orang yang meyakini Al-Quran, tetapi dia tidak pernah melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak orang Islam. Orang Islam banyak yang melakukan seperti ini, dan dia masuk golongan dzalimun li nafsi. Golongan yang semua kemaksiatan dilakukan, tetapi ketaatan kepada Allah dia tinggalkan dengan mudah dan tanpa beban dosa. Meninggalkan sholat itu perkara yang dosa kepada Allah, tapi dia enak saja orang Islam, tapi tidak mau sholat. Ini sebenarnya dia telah jauh dari Allah. Ini sudah hukuman sebenarnya. Orang kok jauh dari Allah, itu sudah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihukum dia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rahmatnya tidak akan pernah sampai. Maka orang yang salat,
dan kemudian istiqomah di dalamnya, termasuk golongan yang kedua, golongan wa minhum muqtasid, pertengahan. Ibadah dia lakukan dengan baik, tapi maksiat dia juga masih dilakukan. Ini dua pertengahan ini. Bisa jadi kita masuk di dalam golongan yang kedua ini. Apa itu? Contohnya, bisa masih aja. Kita masih sholat, kita masih yakin dengan sholat, tertib ya. Sholat dia jaga, haji, umroh lakukan, puasa wajib tidak pernah lupa. Tapi adu jago masih seger. Ini contoh saja. Tidak usah merasa tersinggung. Tapi kalau yang tersinggung baik, tapi jangan mundur, nanti kelihatan malah. Bisa. Ini masih dia. Artinya apa? Kemaksiatan jalan terus masih. Sholatnya iya, tapi berenang tombolnya masih. Ini juga sama. Tidak usah ngaku, nanti ketahuan. Antara ibadah, amal sholat, dia masih ikuti dengan amal maksiat kepada Allah. Sudah bagus ngaji terus, tapi hobi itu untuk pergi sandal di masjid. Ini masih golongan yang muqtasid. Orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang senang beribadah, tapi juga dia senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan dosa. Orang seperti menganyam, tapi dia lupa sendiri, pahalanya habis juga karena kemaksiatannya. Ini termasuk orang-orang yang muqtasid. Wa minhum muqtasid. Orang-orang di pertengahan antara amal kebaikan dan amal kedolimannya itu sama, ditimbang-timbang masih sama. Nah, sebaik-baik golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah wa minhum sabihun bil khair. Sabih itu adalah orang yang pertama kan mengawali kebaikan itu dan dia istiqomah di dalamnya dan tidak mau meninggalkan kecuali mati. Ini yang berat. Jadi kita berpindah segera dari golongan muqtasid, berpindah segera untuk menjadi sabihun bil khair. Orang yang pertama kali melakukan kebaikan sebelum orang lain melakukan. Contoh nih, kelihatannya sepele sebenarnya. Noto sandal tarik-tarik itu di masjid. Orang yang pertama kali punya ide seperti itu termasuk sabihun bil khair. Dia ambil bagian yang orang lain tidak pernah terbayang sebelumnya. Bawa itu dari rumah, makanan terbaik, kemudian diberikan kepada tetangganya yang lainnya belum melakukan itu, tapi dia sudah melakukan. Ini sabihun bil khair. Orang yang pertama kali berbuat kebajikan sementara orang lain bahkan tidak mau berpikir untuk itu. Apa saja? Maka berlomba-lomba di dalam kebaikan dan beramal saleh, dan dia teguh dalam pendirian itu, dan dia istiqomah di dalamnya dan meninggalkan kemaksiatan yang bisa membawa kita kepada dosa dan maksiat kepada Allah. Dia termasuk golongan sabihun bil khair. Ini karena izin Allah. Bi'idnillah. Ditutup dengan ayat ini bi'idnillah. Ya. Jika Allah mengizinkan, kita termasuk bagian yang mana? Nah, sekarang pasca Ramadan kita ikuti shawwal dan kita mengambil bagian dari shawwal untuk meningkatkan amal ibadah dan amal soleh kita. Jaga itu sampai kita diwafatkan. Bagaimana kita di bulan Ramadan sering kita memberi takjil, kita sering untuk bersedekah. Lanjutkan itu di 11 bulan berikutnya, meskipun tidak kerap misalnya, tapi istiqomah. Setiap bulan pasti itu panjenengan lakukan itu. Termasuk juga sering sekali kita mengunjungi teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan, bukan malah kemudian ditakut-takuti orang yang sakit. Ya, kita datang bersama-sama, kemudian ada yang kemudian celana begini, tolong yang ini mati. Ini orang yang sakit ini bukan malah semakin sembuh, tetapi semakin parah sakitnya nanti. Panjenengan hadir untuk menakut-takuti. Sehingga yang seperti ini tidak boleh. Kalau panjenengan sudah niat, kan panjenengan dijaga loh. Ya, panjenengan niat besuk kepada kerabat kita, itu panjenengan dikawal 70.000 malaikat
Ya, panjenengan dikawal itu. Maka doakan yang baik untuk saudara kita itu. Doakan, tidak apa-apa. La ba'sa tuhurun. Ya, tidak apa-apa. Insya Allah ini menghapus dosa. Ya, monggo oke, gawe dokter, gawe perawat, tidak usah makal, dahar jo, monggo dipulajengakan, itu sebagai ikhtiar. Ibu sehat, nanti bisa sehat cepat. Kita doakan yuk, kita doakan supaya cepat ibu sehat, gitu. Kembali ngaji lagi. Gitu. Ini motivasi kita untuk besok itu dalam rangka memberikan semangat agar apa? Tidak apa-apa. Ini karena Allah sayang panjenengan. Karena apa? Dihapus dosa panjenengan begitu panjenengan ikhlas menerima sakit ini. La ba'sa tuhurun insyaallah. Kita sebutkan itu, ya. Supaya apa? Orang yang sakit segera akan diangkat penyakitnya dan disembuhkan kembali, berkumpul lagi, berinteraksi dengan panjenengan. Ini kemuliaan. Maka senang punya teman yang seperti ini. Kita punya teman yang seperti ini senang. Tidak hanya ingat pada saat senang saja, makan saja, diajak makan saja dia senang. Tapi ketika saudara kita sedang dalam keadaan yang membutuhkan kebantuan kita meskipun dengan doa, dia tahu persis itu, dia hafal itu. Siapa saja yang membesuk saya, hafal betul. Karena apa? Karena butuh. Dia motivasi dari saudara kerabatnya. Ya. Motivasi dia, ya. Supaya apa? Supaya semangatnya itu akan tersugesti. Penyakit yang tadinya itu menggerus dia karena qadarullah, ada satu semangat dari teman-temannya untuk dia apa? Untuk bersama-sama ngaji lagi. Akhirnya Allah tentukan itu. Ya. Penyakitnya diangkat. Doa-doa yang mendoakan itu semuanya dikabulkan Allah dan disembuhkan kembali. Bertemulah dia kembali. Alhamdulillah, kemarin setelah kita di rumah sakit saya tidak bisa ngaji, ya. Tapi di rumah sakit saya punya kesempatan untuk baca Quran. Bisa jadi loh, tidak baca Quran setelah sakit dia ingat kepada Allah. Bisa jadi karena mungkin kesibukan kita sehingga tidak sempat kita untuk membaca Quran. Tapi ketika disakitkan Allah, justru dia dekat dengan Al-Quran. Dia baca setiap hari. Karena apa? Karena kesempatan terbuka lebar. Sambil dia menunggu dokter memeriksa, sambil menunggu datangnya ada orang yang besuk, kita baca Quran. Dan Quran menjadi satu sifat pengobat. Tidak hanya menenangkan hati, tapi juga akan mengobati siapapun yang membacanya. Jadi Quran itu sesuai dengan niat kita masing-masing. Kalau niatnya dalam kebaikan dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, Quran akan mengiringi sebagai syafaat kita. Maka Al-Quran itu thayyib dibacakan dimanapun. Yang tidak boleh dibacakan di kuburan. Ini terlarang memang. Ya. Jadi jangan kita membaca Al-Quran di kuburan meskipun hafalan kita. Ya. Sebaik-baik tempat di masjid, di rumah kita, di tempat-tempat yang suci. Itu thayyib dibacakan Al-Quran. Ya. Jangan orang mati dibacakan Quran. Ini kesalahan. Quran dibaca ke orang hidup. Hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu pedoman untuk orang hidup agar dia bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggal. Karena itu keburukan. Bukan orang mati dibacakan Al-Quran, orang mati dibacakan doa, bukan dibacakan Quran. Bagaimana? Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau itu lagi Allahumma gfir laha warhamha wa'afha. Ini dia butuhkan, itu doa. Ya, mereka sudah tidak bisa apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan amal solehnya, menyambung silaturahim kepada kerabatnya, mengamalkan dan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk beramal soleh, agar kita menjadi anak-anak yang waladun solehun yad'ulah, yang selalu dia mengiringi dimanapun juga mendoakan orang tuanya, tidak pernah lupa. Habis sholat dia doakan orang tuanya,
habis dia melakukan kesenangan atau mendapatkan kegembiraan, dia tidak lupa selalu mendoakan orang tuanya. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang menyeringkan berdoa untuk orang tuanya, dia sudah termasuk orang saleh. Orang saleh bukan orang yang hafal 30 juz. Boleh hafal 30 juz, bagus. Tetapi jangan lupa, meskipun hafal 30 juz, jangan lupa nak doakan orang tua. Setinggi apapun kamu sekolah nak, tidak salah toh, bagus. Tapi jangan lupa, setelah kamu tinggi-tinggi di luar negeri sampai kemudian bekerja di luar negeri pun jangan lupa nak doakan kedua orang tua. Karena ini yang akan terus nyambung antara anak dengan orang tua. Anak berdoa, Allah akan kabulkan, dan orang tua mendoakan anaknya, Allah akan kabulkan. Mana bisa jadi kita dipisahkan waktu, dipisahkan tempat. Anak kita tidak ada di sini, ada di ujung dunia sana. Kita tidak tahu apa yang dilakukan di sana, tapi begitu kita doakan, yakin Allah akan jaga anak kita di sana. Begitu juga sebaliknya, anak yang jauh di sana, orang tuanya di sini, dia berdoa, Allah akan tetapkan menjaga orang tuanya di mana juga berada. Maka antara anak dan orang tua akan selalu nyambung ketika mereka saling berdoa. Ketika mereka meminta agar Allah menyambung, meskipun tidak dalam waktu yang bersamaan, meskipun tidak pada tempat yang bersamaan, tapi Allah pasti akan kabulkan itu. Maka jamaah Masjid Prabowo Istiqoroh Iman Walakumullah, tidak usah kita berpikir umur. Masing-masing punya jatah umur kita masing-masing. Tidak bisa kita membandingkan umur kita dengan orang lain. Dan tidak ada satupun orang yang diberitahu kapan Allah wafatkan kita. Tapi pasti Allah akan wafatkan kita. Kepastian itu harus kita jaga. Agar apa? Besok kalau kita diwafatkan Allah itu kita enak sekali. Husnul khatimah ini yang kita minta. Tidak ada yang lebih baik lagi dan lebih utama lagi. Mau itu kekayaan yang setinggi apapun, begitu sakaratul tidak mau panjenengan ambil, cuma ingin husnul khatimah. Maka amalan terbaik bulan Dzulhijjah selain haji dan umrah adalah berkurban. Maka Bapak Ibu rahimani Allah mengingatkan kita, keluarga satu keluarga bisa menyembelih satu hewan kurban. Mungkin panitia dan takmir Masjid Prabowo Istiqoroh juga sudah menyampaikan siapa yang mau berkorban, sudah disampaikan nih, lembu, iurannya maksimal 7 keluarga berapa juta? Berapa juta? Ada yang 3,5, ada yang 3,6. Oh silakan, ambil yang mana bagiannya. Yang penting niatkan kita untuk berkorban tahun ini atas namakan kepala keluarga. Kenapa saya bilang atas namakan kepala keluarga? Karena kepala keluarga menanggung semua hajat hidup keluarganya. Contoh, Rasulullah itu pernah berkorban 2 ekor kibas. 2 ekor kibas, kambing yang sangat besar. Bukan kambing ecek-ecek, tapi kambing yang sangat besar. Dan Rasulullah pilih sendiri yang kacamata hitam, artinya ada di situ, ya, kulitnya berwarna hitam di kelopak matanya, dan kakinya berwarna hitam, juga kayak sepatu kaos kaki hitam itu. Pilih harga ini mahal. Kalau ada harganya pasti mahal. Rasulullah memilih hewan kurban yang paling mahal. Kalau kita kadang-kadang pilih yang paling murah. Kalau panitia menawarkan ada yang 3,2, ada yang 3,5, ambil itu 3,2, yang paling minimalis. Salah tidak salah. Oh, kemampuan kita itu gitu ya. Tidak apa, tapi Rasulullah sudah contohkan itu. Rasulullah memilih itu kurbannya 2 kibas. Ya, 2 kibas itu yang satu untukku kata Rasulullah dan untuk keluargaku yang sudah mati maupun yang masih hidup. Yang kemudian yang satu lagi untukku dan seluruh umatku yang tidak mampu berkorban. Ini luar biasa. Rasulullah ini kalau tak sayang kepada umatnya,
Mosok berkorban untuk umatnya, tidak mungkin. Ya. Kecintaan kepada umatnya yang tidak kenal saja, anjir ketemu Rasulullah. Pernah? Sudah. Rasulullah doakan panjenengan. Rasulullah juga sudah berpikir panjenengan. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya luar biasa. Bagaimana kita sebaliknya, mestinya kita juga tumbuh oleh untuk. Kalau Rasulullah mencintai kita sepenuh hati, kita juga mencintainya dengan sepenuh hati. Maka itibar Rasulullah SAW menjadi satu bagian yang harus kita lakukan. Rasulullah pernah juga berkibar itu 100 ekor unta, pernah juga. Tapi 100 ekor unta itu tidak ada satupun tidak atas namakan istri-istrinya ataupun anak atau cucunya, bahkan tidak ada. Ini untukku dan ini semuanya daging ini akan dibagi untuk semua umatku yang belum bisa berkorban. Ya, ini adalah itibar Rasulullah. Maka ketika kita hanya bisa membeli satu hadir satu hewan sembelihan atas namakan bapak, meskipun uangnya dari ibu, ada ini uangnya dari ibu ini, ya. Tetapi atas namakan bapak. Kenapa? Kalau atas nama ibu saja yang berkorban, bapaknya enggak. Tetapi kalau panjenengan atas namakan bapak, panjenengan juga itu berkorban tuh, karena itu tanggungan bapak, gitu. Jadi kalau cuma satu saja, boleh. Kalau dua boleh lah, misalkan ya. Yang satu atas nama bapak, yang satu atas nama ibu, boleh. Kalau dua, tapi kalau cuma satu atas namakan bapak, bu, ya, meskipun uangnya dari ibu, sudah ikhlas saja, bu. Insya Allah panjenengan dapat. Tetapi kalau panjenengan korbankan atas panjenengan, bapak itu sakit, tidak bisa berkorban tuh. Padahal, ya, itu menjadi suami kita. Apa? Kepala keluarga kita. Masuk kepala keluarga kalian dengan ibu. Tidak ada harganya ke bapak-bapak. Padahal itu surga panjenengan bapak-bapak itu. Ya. Ya. Maka kalau cuma hanya bisa beli satu hadiah atas namakan kepala keluarga. Tapi kalau panjenengan, Pak, kalau saya punya anak nih, anak saya sudah bekerja, mau korban sendiri boleh. Tidak ada larangan, yang penting bapak korban. Gitu ya. Jangan kemudian anak-anaknya korban, bapak tidak korban, biru. Gitu ya. Nah. Dan korban ini diperintahkan bagi orang yang hidup, gitu ya. Sekali lagi nih, jangan kita berkorban untuk orang yang meninggal, keliru. Kecuali orang yang meninggal itu nadar, sebelum meninggal dia ngomong tahun ini saya mau berkorban, misalkan begitu. Nah ini diprioritaskan yang seperti ini. Orang yang sebelum, misalkan ini bulan Syawal, ya, cerita sama anak-anaknya, sama istrinya, keluarga di keluarganya, dia cerita tahun ini bapak mau korban. Kemudian bulan Syawal diwafatkan. Dan ini anak dan istri-istrinya harus memprioritaskan korbankan itu bapak ini. Kan bapak sudah bernazar tahun ini mau berkorban. Tapi kalau bapak tidak pernah bernazar, jangan korbankan untuk bapak yang sudah suwargi, jangan. Ya, yang hidup saja. Gitu. Karena perintah berkorban ini perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim tidak pernah itu kemudian berkorban itu untuk istrinya, juga tidak pernah. Padahal ini perintah keluarga. Maka cukup penyembelihan satu hewan kurban untuk satu keluarga, baik yang hidup maupun yang meninggal. Yang meninggal pun sudah dapat pahala kurbannya bapak, ya kan? Tetapi kalau di atas namakan yang meninggal, bapak tidak dapat. Dan itu bukan kewajiban kita juga. Jadi berkorban itu untuk orang yang hidup. Cukup satu keluarga minimal satu sembelihan hewan kurban atau 1/7 bagian dari sapi, gitu. Maksimal, ya. Jadi ada ukuran ini. Pak, ini pabrik saya besar nih, boleh tidak untuk jual keluarga? Tidak boleh, tetap tidak dua, tetap satu, ya. Meskipun kambingnya besar, hampir seperti pedet, gitu, ya. Kan ada sekarang itu. Dan harganya mungkin jutaan itu, ya. Bisa jadi 10 sampai 11 juta sampai 15 juta, ya. Tetapi tetap saja untuk satu keluarga, tidak bisa dipakai untuk lebih dari 2 keluarga, ya. Tapi kalau sapi, meskipun itu rotok ngeyek, ya itu sampai yang paling cilik lah, ya. Tapi sudah memenuhi syarat. Ya, sapi itu maksimal minimal 2 tahun, ya. Sudah 2 tahun, gitu ya. Dan jangan yang kurus dan jangan yang pincang. Cacatnya pincang dan pincang. Pincang dan pincang. P gitu.
pincang sejak dibeli, pincang sejak dibeli. Tetapi kalau kemudian waktu dibeli itu sehat, kemudian karena sesuatu hal mobil Sedan itu delalah pincang misalkan, pegaruh lagi, tidak usah menuntut panitia, pesake panitia mau ganti ya mesti ragu. Panitia itu sudah mau pending ya, suruh ganti, tidak mau. Jangan dapat, kalau itu bisa ditukar ya kepada yang beli itu. Kalau nggak mau ya sudah, bismillah, tidak apa-apa gitu. Ya, tidak apa-apa karena pincangnya karena sesuatu, bukan pada saat dia beli. Jadi yang tidak boleh adalah, nah sekarang saya tanya, korban dengan yang betina boleh enggak? Boleh. Boleh. Jadi ini kesalahan banyak orang yang nggak paham nih. Cuman kalau yang betina itu banyak dibeli orang, nanti si anak sombong. Ini pertanyaan juga ini. Jadi nanti siapa setelah dapat pencerahan dari saya ini, oh kita boleh si wedok, kabeh umur dari si wedok, saya doakan tekan anak-anak saya sombong. Ini yang jadi masalah juga nanti ya. Artinya apa? Boleh. Betina itu boleh, nggak dilarang, boleh. Bahkan ada itu yang cari namanya betina majer. Majer itu padul, ya. Boleh Pak, mau tapi kok upah ini. Iya, betul, boleh. Jadi ini panitia paham ini ya. Jadi kalau nanti harga sapi itu rotok bunga, golek sing wedok. Rotok bunga itu biasanya boleh. Tapi terus kemudian mesti protes. Aku mau ada wedok. Ini masalah keinginan ya, nafsu, bukan masalah. Tapi pada akhirnya boleh loh, boleh. Jadi sekali lagi boleh. Menjadikan bisanya beli yang betina, nggak beli bisa yang jantan misalkan, boleh. Misalkan gini, Pak, saya itu uangnya cuma cukup berapa toh? 1,5 juta. 1,5 juta ambil mobil. Ya dia pikir sih, ambil mobil. Tak boleh kayak ada Pak, itu harga cukup umur, tapi ya jangan boleh si gede. 1,5 juta itu ada. Kambingnya itu kambing percil. Kacangan dia dapat itu, dapat. Saya boleh bagi tahu dapat itu. Alhamdulillah. Jadi orang itu kalau sudah niat berkorban jangan dihalang-halangi. Contohnya ada nih, kan kalau sapi itu 1/7 ya. Ini tinggal 6 nih. Satu nggak dapat nih. Waduh, kepiye? Nek harga pokoknya urung iso. Kalau tidak dibelikan, kasihan yang menang ini sudah berkoloni gitu ya. Tinggal tunggu satu lagi sampai ditunggu-tunggu udah datang tuh. Terus bagaimana? Belikan harga sapi yang di bawah, yang 7 tadi. Itu panitia harus bekerja seperti itu. Meskipun letuku rotok cilik, tidak apa-apa. Tapi karena panitia itu diamani itu tidak hanya menyembelih tapi juga membelikan, boleh nanti diumumkan ini ya, sohibul, meskipun sapinya nanti berbeda-beda, jatah sohibul sama ya, gitu. Karena iurannya sama gitu. Nek tidak sama protes nanti otomatis yang dapat nanti protes, sapimu cilik gitu, mesti itu. Tapi karena iurannya sama, panitia harus toyib, harus juga bisa memahami ini bagi mereka sesuai dengan contoh kita beli juga nggak ada yang sama persis Pak. Panitia itu sudah juga kalau misalkan harus persis sama itu nggak bisa Pak. Padahal kadang kita umumkan harganya sama ya, harganya sama. Yang paling pokok panitia itu malah mendahulukan bagaimana hewan kurban itu bisa dibagikan sebelum zuhur, sehingga zuhur itu semua warga sudah bisa makan daging kurban. Ini yang utama, harus diutamakan. Nah ini harus cerdas nih panitia. Itu lebih utama itu. Oh amel Pak, lebih benar oke misalnya. Nah ini perlu belajar. Jadi tanpa belajar kesempurnaan itu nanti akan sampai Pak, pasti ya. Tempat saya itu juga tahun kemarin itu nyembelih 12 sapi, 17 wedus. Zuhur selesai Pak.
tinggal bagi saja, ya, tinggal bagi, tapi selesai sudah. Ini kalau kita ada niat ya, memperbaiki diri. Kemudian sebaik-baik orang yang berkorban shahibul itu sembelih sendiri. Ini sunnah. Gitu. Tapi saya tidak menganjurkan mereka yang ketemu darah langsung semaput. Jangan, sekali-kali nyoba. Ya. Ini repot ke panitia. Rencananya mau sunnah, tetapi malah repot ke panitia. Tidak usah. Tetapi kita bantu mereka yang sudah berani. Sediakan pisau yang paling tajam. Kemudian kita pandu, panitia memandu. Berani apa? Berani misalnya. Ini kasih pisaunya yang paling tajam. Ikuti saya. Alhamdulillah, semua shahibul sudah bisa menyembelih sendiri sekarang. Ini sunnah. Karena sunnah, apel kalau tak berani Pak, ya sudah nonton saja. Nonton pun saya tak berani ketika lihat darah usaha nonton bismillah, niatkan dari rumah. Dan Bapak, Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Jadi sekali lagi ya, Abdul boleh menyembelih sendiri. Gitu. Bapak kalau bisa menyembelih sendiri, Pak Abdul. Kambing menyembelih sendiri. Gitu. Sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu nggak kuat menyembelih 100 unta sendiri. Akhirnya dia kirim. Ali bin Abi Thalib, kamu ke Yaman, sembelih bisa. Ini menunjukkan sekarang ada panitia kurban. Ya, jadi rujukan panitia ini adanya dari Rasulullah. Rasulullah tidak mampu menyembelih sendiri 100 ekor unta. Dia belum ada 30 sudah capek. Akhirnya diutus Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan. Akhirnya apa? Boleh dimintakan izin, dimintakan untuk menyembelihkan panitia sebagai wali dari shahibul. Dan semua panitia dilarang menjual apapun dari hewan kurban. Tidak boleh. Yang boleh menjual siapa? Orang yang sudah kita beri. Misalkan panjenengan tidak bisa merawat namanya kike, ya. Berikan saja kepada orang. Orangnya ketika tidak mampu dia jual boleh. Orang yang menerima, panitia tidak boleh. Lulang misalkan, lulang berikan saja kepada siapa? Misalkan lulang akan saya berikan kepada marbot masjid, boleh. Setelah sampai ke marbotnya mau menjual, boleh. Yang tidak boleh panitia menjual. Kenapa? Karena panitia wali dari shahibul kurban. Ini sekali lagi, panitia harus hati-hati. Tidak boleh panitia menjual bagian dari hewan kurban shahibul kurban. Shahibul kurban minta sesuatu dari hewan kurbannya, boleh tidak? Boleh. Boleh. Mas, kulo pengen kesop buntut. Ya, misalkan. Sapi ini untuk 7 keluarga. Buntutnya nanti sapi ini. Ini masalah ketika semua pengen kesop buntut gitu. Ini masalah. Tapi hakikatnya boleh. Nek boleh itu dekati saja panitia, tidak usah ngomong. Mas panitia, saya disebrak ke buntut, ya. Tidak usah ngomong. Kalau ngomong, dia ini jalur juga nanti. Panitia repot lagi karena apa? Harus satu-satu yang rinci. Jadi panitia ini sudah repot, jangan direpotin dengan masalah-masalah kita. Sebenarnya boleh. Oh panjenengan yang beli saja boleh, panjenengan bagi sendiri boleh. Panitia itu hanya wali, ingin membantu panjenengan, gitu ya. Tapi jangan juga misalkan, Pak, belum korban wedhus. Ini aku jalur sapi. Ini kayak korban wedhus jalur sapi yo piye. Nek panjenengan pengen sapi, boleh nanti jatah wedhus ini ditukake, dituke kepada orang yang dapat sapi misalkan, gitu. Panjenengan apa? Wedhus apa sapi? Sapi, rumahku. Sapi jadi mana? Bukan uang. Sapi apa wedhus? Wedhus. Amis. Jadi intinya boleh, tapi jangan ngarani. Gitu. Misalkan seperti ini, ada yang ngarani begini Pak, saya berayat saya itu ono 11. Panjenengan cepati 11 bungkus pulau. Aku pulau bagian berayat pulau mami. Gitu. Ini ngarani. Kalau panitia berat, korban yang siji, berdusnya cilik, jalurnya itu 11 bungkus untuk saudaranya. Ini bos bagian dewe, nggak usah ngomongin panitia kalau yang seperti itu, ya. Jangan kasihan panitia itu.
dagingnya untuk makan mustapora bagi kita. Ada 3 bagian. Satu, panjenengan berikanku fakir wan masakin, orang yang betul-betul tidak pernah makan daging. Kita mungkin orang sing orang makan daging, kemudian yang kedua untuk soibul, yang ketiga untuk dihadiahkan. Tidak harus ngaku sepertiga, Pak. Udah, jatah panjenengan yang penting ngicipi saja, sedikit saja boleh. Ini kamu sudah makan lagi boleh, gitu. Jadi tidak kaku, sepertiga itu tidak kaku harus sepertiga persis, tidak. Cuman ini kemaslahatan masalah berusaha, biasanya panitia akan hadir. Bu, Pak, sohibul, mohon maaf ya, besok yang ikut sapi, bawa sapi, satu sohibul dapat 5 kilo. Tapi mohon maaf, setengah kilo kami minta ya Bu, untuk makan kebul panitia. Boleh tidak? Boleh. Toib. Panitia harus angkat itu kepada sohibul, supaya apa? Sohibul tidak merasa ditolimi. Diakalkan panitia begitu. Nanti setengah kami minta ya, setengah kilo. Jadi nanti bapak ibu cuma mendapatkan 4,5 kilo untuk sohibul misalnya. Boleh ini Bu, boleh. Jadi untuk panitia tidak usah beli lagi, sudah makan daging itu juga. Boleh, karena bagiannya ada satu untuk fakir miskin, sebagian untuk kamu makan, sebagian kamu hadiahkan. Yang namanya hadiah itu siapa saja boleh, kepada siapa saja boleh. Itu ya, itu tadi. Jadi sebentar sebagai pengantar supaya kita besok mempersiapkan panitia dan takmir untuk memfasilitasi jamaah agar jamaah dari sohibul yang sudah menyiapkan diri itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala korbannya dan sebaik-baik korban. Itu saja, kurang dalamnya mohon maaf. Kita bertemu dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan akibat dan Ustaz Beri sampul pada kerasan ini campur itu malah keperluan sampul bekali dan kita sama bulan ngajeng kita sampul Dzul Qaidah lan rajin Dzul Hijjah. Kalau sampul sahabat hadis pembekalan persiapan masalah kurban disambung terakhir matur sangat berapa. Ibu bapak jamaah pengawasan rahimahumullah, kita terakhir pengumuman nilai infak panjenengan enjak punika melepak 1.118.000 rupiah, 1.918.000 rupiah. Alhamdulillah kita terus jadi apa yang setuju, tapi insyaallah apa yang kasih panjangan simpan atau panjangan insyaallah benar-benar barokah saking Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kalau kita terakhir pengumuman wakaf kagem pembelian karpet itu alhamdulillah selama pengajian di bawah wonten tambah mugi saya ingkang lewat apa rekening ugi wonten ingkang lewat tunai wonten ngajeng menika. Kagem mangke datang para ibu bapak ingkang tasih ngersakaken samangke berbile saged mangke wonten Jawi menika wonten Bapak Murjiono ingkang siap nampi, lajeng ibu-ibu wonten Ibu Ida menika sampun siap nampi wonten ing Jawi mangke. Mekaten ibu bapak jamaah rahimakumullah, lampahipun pengawasan wonten ing enjang punika. Insyaallah pengawasan ingkang badhe dateng kita tidak sakit matur amargi jadwalipun menika jadwalipun Ustadz Wisdan. Anak ini Ustadz Wisdan kalipun dereng menapa kesehatan pun dereng pulih, kita dereng sakit matur ingkang gantos utawi pengawasan ingkang badhe dateng Ustadz sinten wonten ing kita dereng sakit matur nggih pangapunten.